Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurhak dari kelas Tarjamah 1B akan menerangkan materi karakteristik teks tarjamah. Karakteristik teks yang layak untuk diterjemah ada 5. Yang pertama, kemampuan dan kompetensi. Kemampuan atau kompetensi, yakni teks sumber hendaknya berada dalam jangkauan penerjemah secara linguistik maupun material. Bagi pemula, sebaiknya memilih teks yang tidak berat, karena dengan teks yang cukup berbobot, dikhawatirkan akan memicu munculnya sikap putus asa dan memiliki titik kejenuhan yang sangat tinggi. Sesuatu yang mendasar yang diperlukan penerjemah pemula adalah kepercayaan diri dalam menerjemah. Yang kedua yakni kebaharuan. Teks merupakan naskah yang belum pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi, untuk mengetahui sebuah buku berbahasa Arab sudah atau belum diterjemahkan ke dalam Indonesia, maka ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, cari judul buku dan nama pengarang pada data komputer di perpustakaan yang dipandang representatif untuk bidang pembahasan buku. Yang kedua yakni melacak di internet. Melalui media website, para penerbit biasanya menyampaikan informasi yang rinci tentang buku-buku yang sudah diterbitkan dan buku-buku yang belum diterbitkan. Yang ketiga yakni jika karya terjemahan itu belum ditemukan, bisa dicari melalui beberapa toko atau pasar buku. Dan yang terakhir, jika 3 cara di atas belum berhasil, maka bisa bertanya kepada orang yang dipandang ahli dalam tema bahasan buku sumber. Yang ketiga, asas bermanfaat. Orientasi manfaat buku kepada publik adalah hal penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pemilihan buku yang hendak diterjemah. Misalkan, si penerjemah merasa cukup akrab dengan Arab, memiliki pengalaman secara memadai dan secara material, maka menerjemah baginya adalah sebuah kemanfaatan, yaitu untuk mendorong perkembangan keilmuannya. Kegiatan penerjemahan disebut sebagai agen perubahan suatu bangsa. Orang sering mengatakan, setiap lahirnya peradaban yang baru hampir selalu didahului oleh proses penerjemahan secara besar-besaran. Selanjutnya yakni pertimbangan pasar atau marketable. Pertimbangan pasar berperan penting dalam pemilihan buku terjemahan yang hendak diterbitkan, apalagi jika tidak ada sponsor yang membiayai penerbitannya. Perkiraan terhadap respon pasar terhadap buku terjemah dapat dilakukan dengan mengamati kecenderungan dalam masyarakat, termasuk buku-buku bestseller. Yang terakhir yakni kontroversial. Kontroversi berarti menyampaikan sesuatu yang berbeda dari yang telah ada. Dalam memilih buku atau teks yang akan diterjemah, perlu mempertimbangkan kadar kontroversi buku atau teks ketika sampai di tangan pembaca. Semakin tinggi kadar kontroversi sebuah buku, maka semakin besar pula kemungkinan akan meledak di pasaran. Di samping itu, jika memiliki kadar kontroversi yang tinggi, maka buku itu akan memberikan kontribusi kepada dunia keilmuan. Untuk selanjutnya yakni macam-macam teks terjemah. Ada 3 menurut Abdul Aziz Syaraf. Yang pertama yakni emotif artistik estetik, yakni menekankan pada keindahan bahasa, menyentuh emosi atau perasaan pembaca. Yang terpenting yakni membangkitkan imajinasi melalui keindahan bahasa atau penggambaran cerita. Yang kedua, ilmiah teoritis abstraktif, yakni menekankan pada aspek informasi yang disampaikan. Dalam jenis teks ini, sebuah persoalan dideskripsikan secara abstraktif, menggunakan bahasa yang lugas, tegas, dan bersifat formal. Kadang terikat dengan aturan-aturan baku.
Dan yang terakhir yakni teks sosial umum. Gaya bahasanya lebih renyah, jelas dan mudah dipahami. Aspek penyimpanan informasi lebih ditonjolkan. Namun demikian, teks sejenis ini tidak dapat disamakan dengan teks ilmiah teoritis abstrak. Karena tujuan utama tersampaikannya pesan berita ke hadapan pembaca dengan cepat. Contohnya yakni berita-berita media massa dan iklan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.